Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Ramadan Kurniawan dalam Bawaslu Talk episode 21. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa magang yang ada di Bawaslu Kota Yogyakarta. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu dari Mas dan Mbaknya. Dari Masnya dulu, namanya siapa, dari mana juga asalnya? Halo, perkenalkan nama saya Febrianto, asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Saya dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, oke. Kemudian Mbaknya namanya? Halo, perkenalkan nama aku Syafira Naila Ramadanti, biasanya dipanggil Naila. Aku dari Universitas Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta dan jurusan Manajemen Produksi Siaran. Oke. Udah berapa lama magang di Bawaslu Kota Yogyakarta ini dari Mbak Naila? Kalau saya itu magang itu sekitar kurang lebih 6 bulan ya, Kak. Oh, 6 bulan? Iya, Lama juga ya? Iya. Terlama. Kalau Mas Febri berapa bulan di sini? 2 bulan. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih yang melatari belakangi dari Mbak Naila sama Mas Febri kok bisa memilih dari Bawaslu Kota Yogyakarta ini untuk magangnya? Kalau dari saya sendiri, saya memilih Bawaslu Kota Yogyakarta karena saya ingin memahami secara langsung gimana sih proses pemilihan itu sama pengawasannya. Terus sebelum bergabung saya juga berharap bisa memperoleh pengalaman yang praktis yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan, terutama dalam bidang hukum dan demokrasi tentunya. Oke, kalau dari Mbak Naila? Kalau misalnya dari saya itu kebetulan kan saya itu kan belajarnya itu kan di kuliah itu kan tentang manajemen produksi siaran yang dimana itu biasanya lebih ke humas dan media ya dari suatu lembaga. Nah kebetulan saya direkomendasikan dosen saya buat di sini karena harapannya ya itu tadi Kak, mungkin kayak lebih bisa membantu juga gimana sih kayak misalnya lembaga pemerintahan itu membuat konten media sosial ataupun mau dari segi kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu sih Kak. Oh oke, padahal kan kalau di Bawaslu ini kan juga kalau kenapa kok, makanya saya bingung kenapa kok ada MemTC tentang dari sini gitu kan, datang ke sini itu kenapa gitu. Ternyata untuk gitu. Oke, selama menjalani magang nih dan Mas dan Mbak, pengalaman atau tugas apa sih yang berkesan dan memberikan banyak pelajaran bagi Mas dan Mbaknya? Kalau dari saya sendiri, karena saya dari Fakultas Hukum, yang paling berkesan ketika saya terlibat dalam proses pengawasan serta administrasi dalam penanganan pelanggaran. Dari situ saya belajar bahwa proses pengawasan itu membutuhkan ketelitian, tanggung jawab serta kerjasama yang baik di dalamnya. Kalau dari Mbak Nela, apa yang paling berkesan Mbak? Kalau saya tuh sebenarnya banyak Mas, karena kan sudah kurang lebih 6 bulan ya di sini, apalagi terjun langsung bersama teman-teman tim humas juga, kurang lebih kita juga udah ngerti. Oh gimana sih cara bikin konten dalam sebuah kelembagaan pemerintahan kayak gitu ya. Kalau saya tuh sebenarnya banyak sekali yang paling berkesan karena saya tuh juga hampir ikut gitu loh Kak, ikut untuk terjun langsung kayak buat video, mau merancang konsep, terus sering diajak ketika misalnya kita ada kegiatan di luar. Saya yang kebetulan menjadi tim humas secara nggak langsung kayak gitu sih Kak. Jadi yang jadi pokok gitu juga Mbak Nela ya. Iya, tapi kesusahan apa sih dari Mbak Nela selama di kehumasan itu apa sih? Ketika dulu kan biasanya kan cuma di kampus, tugas kampus atau apa gitu. Kalau di pemerintahan kan di lembaga ini kan juga kayak bener-bener harus apa, nggak bolehnya apa gitu. Itu cukup kesusahan nggak dulu? Sebenarnya awal-awal itu saya sebenarnya mikirnya nggak kesusahan sih Mas. Malah dari saya itu kayak sebuah challenge gitu, tantangan dan belajar pelajaran baru ya. Apalagi kan kalau misalnya dalam industri media apalagi kreatif itu kan biasa tidak terpatok dengan aturan ataupun SOP yang ada gitu kan. Tapi dengan saya magang di sini mungkin saya bisa lebih mengerti, oh ternyata kita tuh mengelola media sosial, oh kita membuat media sosial, mau itu kontennya, mau itu isinya tuh ternyata tuh memang harus ada SOP-nya dan nggak boleh sembarangan kita memberikan informasi mungkin yang hoax atau yang gimana. Jadi mungkin aku ketika membuat konten, apalagi riset atau nggak mencari konten tuh kayak harus lebih menyaring sih Mas secara nggak langsung ya. Itu yang paling poin, menyaring itu tadi. Oke, menurut Mas Febri dan juga Mbak Naila ini, apa sih yang diberikan Bawaslu Kota Yogyakarta kepada mahasiswa magang, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman maupun kesempatan belajar? Kalau dari Bawaslu sendiri itu memberikan banyak manfaat ya bagi mahasiswa, yaitu untuk belajar mengenai kepemiluan itu sendiri. Selain pengetahuan yang teoritis, juga kita diajarkan pengalaman yang praktik di situ,
yaitu tentang wawasan dalam dunia kerja, serta bimbingan dari, kita juga dapat bimbingan dari para pegawai untuk membantu menunjang belajar mengajar kita di perkuliahan juga nantinya. Kalau dari Mbak Nala? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya yang diberikan Bawaslu itu sangat banyak, tapi yang dari saya rasakan itu kita lebih sering ini sih Kak, bertukar ilmu gitu Kak. Kita bisa belajar bareng-bareng, mungkin dari tim humas, nggak dari tim humas, mungkin dari divisi-divisi lain seperti administrasi dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalnya pengalaman itu sepertinya sangat banyak banget ya, karena kurang lebih saya 6 bulan di sini. Pengalaman dari saya mengolah suatu berita, pengalaman ketika saya mengambil suatu gambar yang ternyata tuh dimana tuh harus memuat ada banyak cerita di dalamnya itu, karena kan lembaga pemerintahan khususnya Bawaslu itu kan intinya itu kan kayak pemilihan umum gitu ya, Kak. Apalagi ketika saya itu mengolah berita tadi itu tuh memang harus kayak ini tuh memang ternyata harus ada meaningnya gitu loh, harus ada informasinya ketika saya mengambil sebuah berita tersebut dan bisa mempertanggungjawabkannya. Oke. Kemudian nih, bagaimana sih program magang ini memberikan manfaat baik bagi mahasiswa ataupun bagi Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai institusi? Kalau dari saya sebagai mahasiswa, ini memberikan pengalaman yang real ya Mas, yang nyata itu, karena menambah pemahaman kita tentang, kalau saya sendiri dari hukum ya, menambah pengalaman kita dari pengawasan pemilu itu sendiri. Sementara kalau dari Bawaslu ya, kami masih membantu mendukung beberapa kegiatan dari Bawaslu sendiri, serta memberikan semangat serta memberikan perspektif yang baru bagi kami dari kalangan akademisi tentunya. Oke, kalau dari Mbak Nela? Kalau aku kayak mungkin kurang lebih sama ya Pak dengan Mas Febri, setuju kalau misalnya magang di sini tuh kayak mendapat pengalaman, dan mungkin kalau dari aku yang basicnya mungkin nggak tahu lembaga pemerintahan tuh kayak gimana, apalagi khususnya Bawaslu itu kayak jadi ngerti gitu loh Kak. Oh ternyata Bawaslu tuh kerjanya tuh pada nggak saat pemilu aja gitu loh. Ternyata selama pemilu maupun enggak selama pemilu tuh kita juga tetap kerja gitu kan, juga ada namanya masa non tahapan juga kan, betul. Dan di mana tuh ternyata kita masa non tahapan itu malah gencar-gencarnya membuat konten edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ternyata ngerti gitu loh apa. Jadi pas ketika pemilu berlangsung itu kita kesannya kayak nggak diburu-buru, dan kesannya lebih ke kayak enggaknya masyarakat udah tahu melalui media sosial kita. Oke. Berarti tetap walaupun di non tahapan kayak gini tuh Bawaslu tetap banyak edukasinya supaya nanti pencegahannya berhasil, tidak banyak pelanggaran gitu ya Mbak Naila. Baik. Apa sih hasil dan capaian yang paling Mas dan Mbak banggakan? Atau pesan khususnya yang ingin disampaikan kepada mahasiswa nih terkait tentang, atau ada yang pengen magang di Bawaslu? Atau ini dulu dah, capaian yang paling dibanggakan selama magang di sini. Kalau hal yang paling membanggakan itu ya yang pastinya dapat menyelesaikan program magang ini dengan baik ya Mas, dan memperoleh banyak banget pengalaman yang berharga buat kami yang mahasiswa ini. Sementara pesan saya itu ya jangan ragu untuk magang di Bawaslu. Karena apa? Karena ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik. Karena apa? Kita dapat belajar, terus mengembangkan kemampuan kita di situ dan menambah relasi serta wawasan kita nantinya. Oke, berarti untuk adik tingkatnya dari Mas Febri, apakah Mas Febri rekomendasikan untuk magang di sini? Sangat merekomendasikan. Oke. Kalau dari Mbak Nala nih, apa nih hasil atau capaian yang paling dibanggakan dulu deh? Itu dulu deh. Kalau hasil sih sebenarnya saya nggak bilang itu pure kerjaan saya sendiri, pastinya juga dibantu teman-teman humas, dibantu mbak-mbak semuanya dan karyawan semuanya. Tapi kalau misalnya hasil saya yang bisa dilihat itu mungkin bisa dilihat di media sosial Instagram Bawaslu Kota Yogyakarta. Asik. Mungkin lihat di YouTube apalagi podcastnya juga Bawaslu Talk. Jangan lupa, itu mungkin beberapa hasil dari karya saya kayak gitu sih. Tapi saya boleh nyoba nggak Mas? Banner di depan itu juga karya saya. Bannernya mana nanti ditambahin di sini. Bannernya apa ini gitu. Oke, untuk penutup nih Mas dan Mbak, pesan atau ajakan kepada mahasiswa lain nih, misalkan ada yang masih ragu untuk magang di Bawaslu Kota Yogyakarta, gimana? Nah, kalau untuk mahasiswa lain yang masih ragu untuk magang di Bawaslu Kota Jakarta, pesan saya jangan ragu
dan jangan takut untuk mencoba. Karena apa? Magang di Bawaslu itu asik kok. Karena apa? Di sini kita bukan tentang bekerja ya Mas, tapi kita juga belajar di situ, memahami bagaimana demokrasi itu dijaga melalui pengawasan pemilu, dan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk menambah pengalaman, pengetahuan, menambah wawasan, dan memperluas relasi kita nantinya. Ya, oke. Kalau dari Mbak Nala? Kurang lebih sama, tapi saya mau menambahkan. Apa? Kalau Oke, dari boleh. saya itu kan sebenarnya condongnya ke bidang media sosial, mau itu dari segi pembuatan desain ataupun dan lain-lain. Itu mungkin dari teman-teman media khususnya, apalagi teman-teman yang punya basic kayak desainer, grafik dari media sosial gitu, nggak apa-apa banget magang di sini. Nggak selama itu magang di pemerintahan itu seperti monoton kan, kebanyakan orang-orang berpikirnya kayak gitu ya, apalagi generasi muda, apalagi Gen Z kayak gitu kan. Jangan takut buat nyoba magang di suatu lembaga. Sekarang saya juga magangnya di sini sendiri kan Kak. Di sini tuh saya ngerasanya tuh itu tadi banyak teman, lagian juga banyak teman-teman magang dari universitas lain yang bisa jadi teman, mbak-mbak dan mas-masnya asik. Lagian juga kita tuh nggak dipaksa buat berpikir sendiri tuh, enggak, pasti kita tetap dibantuin lah secara nggak langsung kayak gitu sih. Pokoknya jangan takut buat magang di suatu kelembagaan pemerintah yang kita tuh pasti mikirnya itu tuh lembaga pemerintah ya pasti monoton. Enggak semuanya lembaga pemerintah monoton. Contohnya aja saya di sini. Baik, intinya teman-teman atau mahasiswa yang mau magang di lembaga negara manapun sangat amat diperbolehkan dan sangat amat terbuka kami, khususnya di Bawaslu Kota Yogyakarta. Karena kami punya tagline, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Ramadan Kurniawan, sampai jumpa di Bawaslu Talk episode selanjutnya. Bye-bye!